Siang teman-teman, selamat siang teman-teman. Sorry ya, kita jadi harus pindah link Zoom. Kita berharap yang hari ini semuanya bisa direcord full supaya apa yang Monik akan sampaikan, akan sharing hari ini bisa kita dapetin utuh dan kita diberkati ya. Karena ini udah kali kedua kita bersyukur juga Monik memberikan dirinya, memberikan waktunya untuk share sama kita sekali lagi. Nah teman-teman, untuk yang baru datang boleh minta tolong untuk ditulis ya di belakang namanya dari BRG mana, dari grup mana supaya kita tahu karena kayaknya nggak semuanya nih aku kenal. Oke. Nah, thank you. Yang mau nyalain videonya boleh, yang nggak nyalain video juga nggak apa-apa, yang sambil ngerjain kerjaan yang lain, kerjaan di rumah, it's okay ya. Saat ini kita mau sama-sama belajar, kita mau berdoa dulu ya, teman-teman. Kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini di tengah-tengah kegiatan kami, kesibukan kami, baik di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami tetap bisa sama-sama berkumpul Tuhan untuk belajar satu message penting yang Tuhan sudah sampaikan, yang sudah Tuhan titipkan melalui rekan kami, Monik Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini kami semua siap. Monik dipakai Tuhan luar biasa, lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat, panjangan dari tangan Tuhan sendiri untuk menjangkau setiap kami, memberkati kami. Kami berdoa untuk setiap jaringan internet yang kami gunakan, khususnya yang Monik gunakan Tuhan untuk laptopnya, untuk semua hal, supaya setiap bagian dari acara ini Tuhan berjalan dengan lancar dari awalnya sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan diri kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran, yang siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, dan kami sama-sama siap untuk bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Monik, it's all yours. Oke, thank you, Tan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat kesediaannya untuk hadir di Zoom ini. Awalnya Zoom ini diadain buat khusus record doang ya, gitu. Cuman kesempatan ini juga dibuka buat teman-teman yang waktu Kamis kemarin mungkin belum bisa join Zoom ya. Kami minta maaf buat semua kesalahan teknis yang terjadi dari Kamis kemarin sampai tadi juga gitu ya. Tentu semuanya ini nggak kami sengaja gitu ya. Dan kami berusaha untuk memberikan servis yang terbaik itu buat teman-teman member di AD. Sekarang saya mau coba mulai share screen. Oke, udah kelihatan kah teman-teman? Udah, Kelihatan? Mon? Udah. Ya. Oke. Nah, kita mau belajar tentang how to be a wise digital user. Jadi, selama ini hidup kita kan tergantung banget sama handphone ya. Sejak zaman mungkin tahun 2000-an ke atas ya. Nah, tapi kita nggak pernah sebenarnya diperlengkapi untuk bisa menjadi digital user yang wise. Selama ini kan nggak pernah ya ada pelajarannya gitu. Karena memang hal ini tuh hal yang baru sebenarnya di dalam peradaban. Nah, selama ini juga hidup kita tuh banyak banget terbantu sama yang namanya handphone, sama yang namanya gadget gitu kan. Kalau misalnya dulu kita banyak orang baca Alkitab itu lewat buku fisik gitu ya, Alkitab fisik. Tapi sekarang kebanyakan orang pakai Alkitab yang ada di apps HP gitu kan. Nah, terus kalau dulu kita belanja seringnya ya kita datang gitu kan ke tokonya, ke supermarket, kita datang hadir secara onsite gitu. Tapi sejak adanya pandemi apalagi gitu kan, online shopping itu benar-benar banyak membantu kita, menolong kita gitu kan. Dengan yang penting kita cuma ngandelin jempol aja gitu, barang tiba-tiba bisa datang gitu kan di depan rumah kita. Itu benar-benar kayaknya kemudahan yang zaman dulu orang tua kita gitu kan, kakek nenek kita semuanya tuh nggak bisa dapat kemewahan seperti itu gitu. Belum kita sekarang tuh nggak usah capek-capek antri bank buat transfer kayak gitu.
kita cuman tinggal pakai handphone kita. Terus ingat nggak kalau zaman dulu kita sekolah itu kita sering suka ada tugas clipping ya. Clipping itu kan kita harus nyari berita-berita di koran gitu kan yang berhubungan dengan tema kita gitu, dan itu susahnya tuh setengah mati ya kan. Karena kita nggak tahu gitu di koran yang tanggal berapa sih ada topik itu. Tapi sekarang anak kita, bahkan kita sendiri tuh terbantu banget dengan Google gitu kan. Cari apa-apa tinggal Google, tinggal googling gitu. Kita cuman tinggal ketikin keyword-nya dan semua tuh bakal muncul dengan cepat gitu. Itu sangat benar-benar membantu buat kehidupan kita. Belum lagi sekarang juga banyak kan kayak misalnya kita untuk lampu aja kita bisa atur dari HP, ya kan. Untuk kayak misalnya kita punya robot vakum, itu kita bisa atur juga dari HP. Belum kita kalau misalnya mau ngobrol sama orang-orang gitu, kita nggak harus selalu ngandelin telepon, kita bisa chatting sama dia, kita bisa share banyak foto, video gitu yang mau kita share gitu. Tanpa kita harus nunjukin foto fisiknya kayak zaman dulu gitu, pakai album foto lah, pakai segala macam. Nah, cuman dari sisi positifnya dari dunia digital itu, tentu pasti ada sisi negatifnya ya. Oh ya, sisi positif lainnya salah satunya juga berita Injil itu tersebar dengan lebih cepat di dunia digital. Apalagi yang kemarin, yang pandemi gitu kan, banyak gereja-gereja open channel di YouTube, kan kita bisa dengar banyak pengajaran firman Tuhan di situ gitu kan. Terus termasuk di RG pun juga besar karena Instagram gitu kan. Saya pun join BRG dulunya awalnya karena Instagram juga gitu. Nah, cuman sisi negatifnya kalau berita baik itu cepat tersebar di dunia digital, apalagi yang namanya berita buruk. Berita buruk atau hoax yang sering kita dengar itu jauh lebih cepat tersebar. Itu bisa 6 kali lebih cepat dibanding berita baik. Dan hal ini tuh nggak bisa dibatasin gitu, kayak nggak bisa direm. Sekali berita negatif atau hal-hal buruk tersebar di internet itu kayak kita nggak bisa hapus jejak digital kan. Nah, belum lagi ada masalah kecanduan yang kita tahu banyak orang mengalami ini, kecanduan sama handphone, kecanduan sama gadget, kecanduan game. Nah, jadi handphone kita ini semakin lama itu semakin smart ya kan. Smartphone ini tuh umurnya mungkin cuman setahun kali ya paling lama gitu. Pasti atau mungkin hitungan bulan pasti ada bakal keluar newest edition gitu kan, latest edition yang kayaknya orang juga berlomba-lomba untuk pengen punya edisi terbaru kan. Tapi dengan semakin smartnya handphone kita, apakah kita juga sebagai usernya kita juga bisa lebih smart? Jadi kita yang mengontrol HP kita atau HP kita yang mengontrol kehidupan kita? Nah, untuk yang addiction ini, mungkin teman-teman bisa lihat banyak misalnya kayak di restoran gitu kan, banyak orang-orang itu yang sering pakai HP walaupun mereka sedang duduk bersama-sama gitu kan, sebagai satu keluarga atau misalnya satu pertemanan gitu, tapi mereka sama-sama pegang HP gitu. Kadang mereka nggak ngobrol satu sama lain tapi mereka sibuk dengan HP. Atau misalnya mereka ngobrol, tapi ngobrol tuh sambil terus mereka multitasking, dengan pakai HP-nya ya. Kalau saya suka mengamati gitu kan dengan teman-teman saya gitu, kadang di antara kami itu misalnya kami berkumpul misalnya 6 orang. 4 di antaranya itu ngobrol sambil ketik-ketik di HP. Atau misalnya berkumpul 3 orang, pasti ada 1 aja yang sambil ngobrol sambil ketik-ketik WhatsApp lah, sambil balesin apalah, inilah, itulah. Dan, itu kenyataan yang sekarang banyak lihat ya, bahkan di gereja pun juga seperti itu gitu. Kalau di gereja saya itu kan ada mezanin yang terus, bentuk tempat duduknya itu tuh bertingkat trap gitu. Nah, kalau saya duduk di agak atas, saya tuh bisa lihat orang-orang di bawah saya itu
mereka lagi ngapain sih gitu. Kadang mereka suka ngeluarin handphone, terus apa yang mereka lihat di handphonenya itu bisa kelihatan dari atas gitu. Kadang saya lihat, oh mereka itu lagi buka IG di tengah-tengah khotbah gitu loh. Mungkin kan orang nyangkanya gitu kan, oh mereka lagi khotbah gitu kan, oh atau mereka lagi buka apps Alkitab gitu. Enggak, ternyata ada juga yang lagi buka IG, scrolling-scrolling, lihat foto, video teman-temannya gitu. Atau juga ada yang lagi buka WhatsApp, balesin pesan WhatsApp segala macam di tengah-tengah khotbah. Nah, kita nggak sadar gitu bahwa hal ini tuh salah satu tanda bahwa kita tuh ketergantungan banget sama. Dan kenapa bisa ada addiction seperti ini gitu. Kita harus tahu bahwa sebenarnya tech industries business model ini itu memang diciptakan untuk keep people engaged on the screen. Jadi memang industri teknologi ini memang mereka tuh bertujuan supaya orang-orang itu melekat sama HP-nya. Orang-orang itu tuh memang supaya terus-terusan gitu mereka untuk stay connect sama HP-nya. Kenapa mereka seperti itu? Karena ada tujuan monetisasi di balik itu. Tujuan mereka ya cari duit, ujung-ujungnya gitu. Lewat apa? Lewat iklan. Tapi kok bisa? Maksudnya kenapa mereka membutuhkan kita untuk terus-terusan connect di HP, untuk kita terus-terusan engage gitu kan di layar gitu kan. Kenapa gitu? Karena mereka tuh untuk bisa buat iklan yang tepat, untuk iklan yang tepat sasaran, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang bakal kita beli gitu kan, yang bakal kita consider bahwa, oh iya ya kayaknya kita butuh deh itu jasanya atau barangnya. Mereka tuh butuh profil kita tuh benar-benar lengkap dan akurat gitu. Mereka butuh banyak data dari diri kita. Itu makanya sering kan misalnya kalau kita pakai satu apps gitu kan, misalnya sosmed lah, itu kan kita suka ditanya profil kita gitu kan, gender kita apa gitu kan, terus relationship kita apa, udah gitu kita umurnya berapa segala macam. Nah, itu tuh mereka jadiin sebagai database mereka. Lalu mereka juga mengukur, mereka tracking semua kegiatan online kita. Jadi waktu kita misalnya lihat foto, IG, atau misalnya kita lihat video gitu kan, di YouTube maupun di IG, itu mereka tuh bisa tahu engagement time kita tuh berapa lama sih. Berapa lama kita lihat foto dan video itu. Jadi semakin cepat kita ngelihat foto atau video itu, berarti kita kurang tertarik tuh sama tema foto video yang seperti itu. Atau misalnya kalau kita semakin lama melihat satu foto atau video gitu, itu berarti kita makin tertarik tuh dengan foto video yang jenis tersebut. Itu makanya sering kan kalau misalnya kayak di YouTube itu suka ada suggestion next videonya gitu kan. Dan biasanya itu mirip-mirip sama apa yang kita lihat sebelumnya. Termasuk kalau di IG pun kita lihat ada suggestion misalnya account lain yang juga mirip gitu sama account yang kita follow atau account yang kita lagi lihat kayak gitu. Atau misalnya iklan yang muncul terus kalau misalnya kita lihat iklan itu berapa lama gitu, oh si AI-nya itu, artificial intelligence itu bakal membaca bahwa oh kita tertarik dengan produk atau service yang seperti itu. Nah tujuannya mereka itu dengan mereka menyisipkan iklan-iklan itu untuk kita tuh sampai kayak consider untuk beli, untuk pakai servisnya dan produknya itu. Gitu. Jadi memang tujuannya memang untuk monetisasi. Nah itu makanya kenapa HP-HP atau gadget itu sering dibuat user friendly, ya kan? Karena semakin mudah penggunaannya, orang itu bakal semakin senang pakainya gitu kan. Orang itu bakal semakin ih asik nih pakai ini gitu kan, gampang kok gitu kan. Pasti balik lagi untuk pakai apps itu. Nah, terus belum lagi juga ada push notification gitu kan. Notifikasi-notifikasi dari misalnya aplikasi chatting, dari aplikasi sosial media segala macam gitu.
itu yang membuat kita semakin terus-menerus melekat sama kita. Nah, eee, hal lainnya juga salah satu yang negatif dari, penggunaan handphone yang berlebihan ini, itu karena kita juga FOMO, fear of missing out. Jadi kita sering merasa nggak mau ketinggalan gitu sama berita terupdate, kita nggak mau ketinggalan sama yang lagi ngetren nih sekarang gitu, ya kan. Kayaknya kita, ih kudet banget ya kalau misalnya kita nggak tahu ada promo ini, ada promo itu, atau kita nggak tahu, lagu-lagu yang kayaknya lagi happening sekarang gitu di anak-anak muda sekarang gitu kan. Nah, atau misalnya kita nggak tahu tempat-tempat nongkrong yang asik, tempat-tempat ngopi-ngopi cantik gitu, yang kayaknya yang teman-teman kita juga banyak datangin ke situ gitu, masa sih kita ketinggalan yang seperti itu? Atau misalnya kita kepo sama kehidupan orang kan, kita pengen tahu orang, ngapain sih gitu kan, atau orang, punya apa, mereka traveling ke mana, atau mereka kayak gimana sih gitu kan kehidupannya. Nah, itu semua yang membuat kita semakin juga engage sama handphone kita, karena kefomoan kita, karena kekepoan. Banyak orang yang, merasa dulu tuh kan susah ya kalau kita mau kenal orang gitu, kita tuh harus benar-benar ngobrol sama orang itu, kan, spend time sama dia. Tapi kalau sekarang orang misalnya kenalan gitu kan, "Hai," gitu kan, sebutin namanya, terus kita cukup tanya, "Akun IG kamu apa namanya?" Gitu kan. "Oh ya udah ntar aku follow ya, ya ntar follow back ya," kayak gitu misalnya. Udah cukup dari segitu aja, kita bisa tahu banyak tentang kehidupan dia, tanpa kita perlu, spend time lebih sama dia gitu kan. Istilahnya kita bisa stalking, dan kita merasa kita bisa tahu banyak tentang dia, padahal sebenarnya apa yang ditampilkan di sosmed itu semuanya yang baik-baik doang ya kan, kita nggak tahu sebenarnya. Nah, kemudian yang negatif berikutnya juga, kita merasa kayak, eee, kita punya kebutuhan untuk direspon cepat sama orang. Kita menuntut kayaknya, "Oh, ini orang lama banget sih balas WhatsApp gue, ini orang kok lama banget sih jawab, chat-nya," gitu kan. Orang tuh selalu pengennya, fast respon. Itu karena memang dunia digital sekarang dibuatnya seperti itu, semuanya serba cepat, nggak ada yang, lama lagi kayak zaman dulu gitu kan. Kalau kita kan misalnya dulu punya, sahabat pena, pen pals gitu kan, itu kita harus surat-suratan, ya kan, bener-bener pakai surat yang dikirim sama dari kantor pos gitu kan, dari negara lain misalnya Indonesia, itu kita harus nungguin lama banget ya kan. Tapi kalau sekarang itu kita bisa connect sama, orang-orang di dunia manapun gitu, di negara manapun, itu dengan cepat. Dan kita bisa dapat balasan yang singkat, dalam hitungan detik gitu kan. Dan itu yang membuat kita pun juga jadi nggak sabar gitu, pun jadi kayaknya pengen cepet dapet jawaban itu. Padahal ya sebenarnya kalau mau cepet ya jangan pakai aplikasi chatting ya kan, tinggal langsung telepon aja gitu, itu jauh lebih cepat sebenarnya. Cuman ya entah kenapa orang tuh sekarang lebih, ngandelinnya ya chatting, apa-apa chatting. Terus, eee, untuk addiction sendiri, ini tuh ada gejala-gejalanya gitu kan. Mungkin, ada yang bingung, tandanya kita addiction itu apa sih? Salah satunya tuh cemas. Cemas misalnya kalau kita nggak bawa HP, atau misalnya kalau kita, eee, nggak bisa cek HP kita, misalnya nggak ada WiFi. Orang tuh sekarang suka lebih takut nggak ada WiFi dibanding nggak ada pulsa, iya nggak sih? Jadi, eee, kehilangan WiFi itu kayak kehilangan koneksi ke dunia luar gitu. Orang itu bisa cemas kalau mereka nggak bisa, cek WhatsApp mereka, IG mereka gitu, atau pas ketinggalan HP, lebih daripada ketinggalan dompet. Terus udah gitu marah. Kalau orang yang misalnya marah karena misalnya mereka harus stop pakai HP-nya, misalnya contoh ya anak-anak gitu, waktu dibilangin stop gitu untuk gadgetnya, terus mereka marah, itu salah satu tanda udah mulai ini nih, kecanduan.
Atau misalnya stres nggak tahan untuk nggak pegang HP. Misalnya dalam seminar misalnya kita harus taruh handphone kita di tas, kayak gitu. Kita nggak boleh pegang HP itu seharian. Ada orang-orang yang merasa itu tuh stres buat dia gitu. Terus ada orang-orang juga yang lebih pilih sama gadgetnya mereka dibanding dengan sosialisasi keluar. Itu mereka mengisolasi diri. Ada orang-orang yang merasa lebih nyaman interaksi dengan orang lewat HP-nya dibanding mereka sosialisasi di real life. Dan juga ada yang merasa depresi karena mereka selalu pengen lebih dan nggak pernah puas. Nah, digital addiction ini yang menariknya, ini tuh sama dengan heroin atau cigarette addiction. Dan ada satu pernyataan dari Edward Taft yang bilang, only drug dealers and software companies call their customers user. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya software, misalnya Instagram disebutnya Instagram user, ya kan? Kalau misalnya WhatsApp disebutnya WhatsApp user. Termasuk narkoba juga seperti itu, heroin pun seperti itu, heroin user, cigarette user, kayak gitu. Nah, itu yang salah satu hal simpel yang membuat ya ada persamaan sebenarnya antara digital addiction dengan adiksi-adiksi yang lainnya. Dan gejalanya pun sama, gejalanya pun mirip. Orang yang kecanduan narkoba itu sama, mereka merasa cemas, marah, merasa depresi kalau mereka ya lagi sakau gitu kan, terus mereka nggak bisa dapetin apa. Lalu ada lagi yang lain tentang digital pacifier. Nah, kita sering lihat ya, kalau dulu orang-orang tua dulu sering menenangkan anaknya yang masih kecil itu dengan apa sih? Dengan pacifier ya, biasanya dengan empeng gitu kan. Supaya terus mereka lagi nangis-nangis, terus udah gitu tinggal dicekokin empeng, terus udah langsung diem. Nah, kalau sekarang, orang tua zaman sekarang tuh beda. Mereka kalau anaknya lagi nangis, mereka cekokinya dengan apa? Dengan handphone. Mereka tawarin, yuk, lihat ini yuk, misalnya lihat lagu yuk di YouTube, misalnya, lihat film yuk di YouTube. Misalnya. Mereka brainwash anaknya secara tidak sadar dari kecil bahwa HP itu menyenangkan ya, bahwa kita tuh kalau lihat YouTube itu mengasihkan ya, itu bisa comforting gitu, itu bisa memberikan kenyamanan buat kita gitu. Kita jadi kayak hilang gitu anxiety-nya, kita bisa lebih calm. Itu yang orang tua sekarang lakukan. Dan bukan cuma ke anak ya, tapi ke diri kita sendiri pun juga kita tanpa sadar seperti itu. Jarang ada orang yang sekarang di ruang tunggu itu nggak pegang handphone, ya kan? Banyak kan ya pasti kalau lagi nunggu gitu dimanapun, misalnya tunggu dokter atau antri apa gitu, pasti mereka refleks gitu ambil handphone terus scrolling walaupun nggak ada yang dilakukan, cuman ya scrolling nggak jelas aja gitu. Tapi itu seolah-olah kayak memberikan kenyamanan buat mereka, gitu. Kayak untuk membunuh waktu, untuk killing time. Lalu yang berikutnya, untuk hal negatif dari handphone ini juga salah satunya adalah too many distraction. Kita lihat ya, kalau kayak di gambar di sini pun juga terlalu banyak notifikasi yang muncul, itu membuat kita tuh ke distract terlalu banyak gitu. Entar ada notifikasi email lah, notifikasi friend request lah, notifikasi chatting, notifikasi like segala macam gitu, atau pop-up news gitu yang muncul segala macam, itu membuat too many distraction di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar misalnya kalau kita lagi kerja ya, terus udah gitu HP kita ada di samping, terus handphone kita berbunyi tang ting gitu kan notifnya, itu pasti kayak mengkilik-kilik kita untuk melihat handphone, iya enggak sih? Kita tuh sering kayaknya tergoda, ini bunyi dari tadi bunyi terus ting ada apa sih gitu kan? Pasti kita jadi
stop kerjanya, terus kita bakal coba lihat di handphone kita ada apa sih. Nah, itu jadi membuat distraction waktu kita kerja. Dan itu yang membuat kita tuh kerja nggak produktif. Belum lagi juga ada too much information. Kadang too much information ini misalnya terlalu banyak berita yang kita baca lewat handphone, terlalu banyak hal-hal yang kita lihat di sosmed, terlalu banyak video-video di YouTube yang terus-terusan kita lihat, atau mungkin film-film yang kita lihat di YouTube. Jadi otak kita ini tuh penuh banget sama informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu berguna buat kita. Dan kita harus sadari bahwa kita itu punya cognitive limits. Kita itu otak kita tuh nggak bisa menghandle terlalu banyak informasi di saat yang bersamaan. Itu makanya kita tuh perlu membatasi diri. Kita perlu lebih wise dalam penggunaan. Lalu juga ada social pressure. Social pressure dalam kehidupan digital, dalam kehidupan medsos itu nggak dipungkiri, itu ada. Ya, di mana kita tuh bergantung sama afirmasi dari orang lain, approval dari orang. Kita pengen diapresiasi sama orang, kita pengen mendapat like dari teman-teman kita di sosmed. Seolah-olah harga diri kita, nilai diri kita itu tergantung sama approval atau apa kata orang di sosmed. Nah, ini yang kita harus lebih bijak gitu. Kita mungkin banyak meng-compare, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di dunia sosmed ini gitu kan. Kita sering mungkin meng-compare diri kita dengan standar-standar yang nggak realistis. Ya mungkin teman kita bisa untuk memenuhi standar kehidupan seperti itu gitu, tapi mungkin kan kita beda, mungkin kita nggak bisa. Dan banyak orang yang akhirnya malah jatuhnya jadi mereka berhutang, mereka terjerat kartu kredit demi memenuhi standar hidup, gaya hidup tertentu yang seperti yang ditampilkan di sosmed. Seperti yang influencer gitu kan itu tampilkan. Gitu. Itu kayak menciptakan suatu ilusi buat kita semua gitu. Bahkan ada yang menampilkan, misalnya influencer itu menampilkan gimana mereka berpacaran gitu kan, gimana mereka kehidupan pernikahannya gitu yang kayaknya romantis banget. Dan itu menjadi kayak satu standar buat kita, oh kita tuh harus itu ya. Padahal ya enggak seperti itu juga gitu harusnya. Dan juga sering orang itu dikaburkan dengan fake news ya, atau berita hoax yang kadang kita nggak tahu ini benar atau ini salah. Karena berita-berita yang salah pun suka didukung oleh penelitian-penelitian yang seolah-olah ilmiah yang untuk mendukung pendapatnya. Kayak gitu. Itu yang kayaknya itu bisa banget membuat kita tuh gas dan kita jadi nggak tahu lagi yang mana benar dan mana salah. Nah, makanya sering orang itu jadi bukan cuma di medsos ya, dimanapun gitu di dunia digital mereka tuh sering jadi kayak adu argumen, mereka kayak terpolarisasi, kebagi menjadi dua kutub. Misalnya kutub yang pro sama satu calon presiden, yang satu dan calon presiden yang lain. Atau misalnya kutub yang pro dengan misalnya, oh ya COVID ini ya beneran ada, dengan kubu yang pro-nya dengan bahwa COVID ini nggak ada sih, itu sebenarnya cuma rekayasa. Nah, kita kan dengar ya di awal-awal waktu masa pandemi seperti itu. Itu kenapa? Ya itu karena berita-berita yang tersebar di medsos, berita-berita yang tersebar di Google segala macam itu yang orang nggak bisa bedain yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kadang orang tuh waktu googling juga bisa beda satu sama lain. Misalnya apa yang saya googling sama teman saya googling, walaupun keywordnya sama, bisa hasilnya munculnya tuh beda. Itu karena tergantung sama dengan tempat tinggal kita, tergantung dengan kita, segala macam.
kayak misalnya iklan pun juga itu benar-benar dibuat, se-custom mungkin gitu, benar-benar dibuat personalize banget, sesuai dengan menurut si AI itu, kita itu butuhnya apa sih, oke. Dan ada 3 godaan paling besar yang biasanya muncul di dalam dunia digital ini. Pertama itu keinginan mata. Ya, kita lihat HP kita tentu dengan mata ya kan. Nah, mata kita ini sering banget tertipu gitu dengan hal yang indah-indah, yang bagus-bagus yang ada di, sosmed terutama ya. Sering kita lihat, oh, eee, tempat yang buat traveling di situ bagus banget ya gitu kan. Kayaknya pengen banget deh coba traveling ke situ. Padahal ternyata setelah kita datangin, belum tentu sebenarnya sebagus kayak di fotonya. Atau misalnya, mmm, ada temen kita misalnya makan di satu tempat, di resto misalnya, terus dia foto makanannya, ih kayaknya menarik banget gitu. Terus, pas kita datangin coba ke sana ternyata nggak seenak kelihatannya di foto, kayak gitu. Itu semua kita ketipu sama, ya itu, editing video, editing foto. The power of editing itu yang sering menipu mata kita, yang sering bikin kita tuh jadi mupeng, bikin kita tuh jadi, lapar mata, dan sering ini juga yang membuat kita jadinya nggak pernah merasa cukup, nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita bakal selalu merasa kurang, merasa, kayaknya, eee, apa yang saya punya ini nggak sebanyak atau nggak sebagus yang orang lain punya. Itu dari keinginan mata. Dan dari keinginan mata ini muncul keinginan daging. Boleh tolong dibaca sama Laura, Yakobus 4 ayat 2. Ya, silakan Laura. Oh, nggak bisa? Oke. Ya, kalau gitu saya bacain ya. Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dari keinginan mata yang tadi, itu bisa turun ke hati menjadi keinginan daging. Menjadi, timbul kecemburuan, timbul iri hati, timbul perasaan, "Ih, gue kok kayaknya orang paling malang sedunia ya, karena nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya ini, nggak punya itu," gitu. Merasa menjadi korban, playing victim. Nah, eee, ini godaan-godaan yang ada dan yang kalau misalnya kita nggak handle ini dengan bijak, kita bakal jatuh lebih dalam. Terus godaan yang berikutnya juga tentang keangkuhan hidup. Nah, sering banget orang itu menampilkan bukan yang sesungguhnya di sosmed. Sering mereka tuh ya semua orang juga pengen nampilin yang baik-baik aja ya nggak sih? Nggak mungkin mereka nampilin hal-hal yang buruk gitu. Nggak mungkin mereka pengen dilihat orang tuh yang jelek dari sisi mereka. Enggak lah, nggak mungkin seperti itu gitu. Nah itu yang, sosmed itu yang membuat kecenderungan orang sekarang itu untuk show off, untuk pamer. Kalau dulu, orang tuh, eee, misalnya orang-orang kaya itu cenderung mereka menutup-nutupi diri, maksudnya tidak menampilkan kekayaannya, ya kan. Misalnya kelihatan sebenarnya, rumahnya dari depan tuh jelek, padahal di dalamnya bagus banget. Tujuannya apa? Tujuannya buat menghindarin pajak, biasanya orang dulu begitu gitu ya. Tapi sekarang, sejak zaman sosmed, anehnya tuh orang tuh sering banget pamer kekayaan. Sampai suka ada komennya dari Dirjen Pajak, "Jangan lupa bayar pajaknya ya," kayak gitu. Eee, nggak tahu ya, kecenderungan orang sekarang di dunia digital itu seperti itu, narsis gitu. Mereka senang show off gitu, terus mereka, haus pujian. Mereka merasa pengen banget mendapat pujian dan afirmasi dari orang-orang sekitarnya. Dan
kalau mereka memposting sesuatu juga bisa aja motivasinya salah. Motivasi yang kelihatannya baik misalnya, berdonasi gitu kan, terus dipamerin di sosmed. Akhirnya itu motivasinya jadi salah. Eee, kita mau baca satu ayat lagi di Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi apa yang dunia tawarkan, hedonisme, kesenangan, itu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan dunia itu nggak bisa bersatu dengan Allah. Persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Jadi kita harus pilih salah satu. Kita mau ikutin kehendaknya Tuhan atau kita mau ikutin kesenangan dunia. Itu yang harus kita tetapkan dalam hati kita. Karena ketika kita mau memilih ikutin kehendak Tuhan, kita bakal diberikan kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa mengendalikan diri menghadapi 3 godaan. Cuman gimana caranya? Kan kita nggak bisa lepas dari dunia digital ya. Kita nggak bisa jadi kayak biarawan gitu. Itu jadi biarawan yang hidup tanpa HP misalnya. Nggak bisa juga kan seperti itu. Kita tetap perlu yang namanya HP ini. Cuman gimana caranya supaya kita tuh jangan sampai kecanduan. Kita perlu lihat kebenarannya dari firman Tuhan. Truth is, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kekristenan ini bukan bicara tentang legalisme, bukan bicara tentang, oh kamu kalau ngelakuin ini salah, kalau kamu begitu salah, atau misalnya yang begini nih benar. Misalnya kamu nggak boleh pakai sosmed, kamu nggak boleh misalnya lihat YouTube apa, bukan seperti itu. Kekristenan itu bukan bicara tentang aturan-aturan seperti itu. Nah, cuman yang Paulus bilang di sini, semua hal itu diperbolehkan. Tapi kita perlu ingetin diri kita sendiri, kita perlu tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah ini berguna buat saya atau enggak? Apakah dengan saya scrolling, never ending scrolling di HP, itu tuh membangun nggak buat diri saya? Atau malah itu wasting time, malah itu terus menjauhkan saya dengan orang-orang yang ada di dekat saya. Itu yang perlu kita tanyakan. Dan di Filipi 3 ayat 7-8, Paulus juga bilang, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, kita tuh bisa ngerti betul hatinya Tuhan tuh seperti apa sih. Kita bakal bisa lebih ngerti betul kehendaknya Tuhan seperti apa. Sama seperti Daud yang Tuhan bilang, the man after my own heart. Daud tuh ngerti betul kehendak Tuhan kayak gitu. Dan itu bisa seperti itu karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia benar-benar melekat sama Tuhan. Nah, kita pun seperti itu. Sama seperti yang Paulus bilang di sini. Waktu kita kenal Tuhan kita tuh bakal lebih addicted sama Tuhan dibanding addicted sama handphone kita. Kita tuh bakal lebih maunya ya kenal Tuhan lebih dalam lagi dibandingkan kita mengikuti kesenangan dunia. Dan kalau kita bisa hati kita seirama dengan hati Tuhan, kita bakal punya discernment apa yang berguna buat kita, apa yang membangun buat kita, dan apa yang sebenarnya sampah yang nggak perlu kita ikutin, yang nggak perlu kita puaskan keinginan gitu. Nah, jadi memang
poin paling penting di sini, kita harus sadari bahwa Tuhan itu jauh lebih penting, mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dibanding kita eh, tahu hal-hal terupdate di sosmed. Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita mengejar kesenangan sendiri, mengejar kedagingan. Nah, kita belajar juga dari teladan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri pun waktu setelah berpuasa 40 hari, dia dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis ini dalam 3 kategori juga yang tadi ya, keinginan mata, keinginan daging, dan Tuhan tuh bisa menang. Menang lewat godaan itu dengan kuasa firman Tuhan. Jadi Tuhan pun bisa tolong kita untuk menang mengatasi godaan-godaan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita, yang membuat kita punya discernment lebih untuk bisa menjadi wise sebagai digital user. Lalu Tuhan pun juga punya prioritas. Walaupun Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi dia 100% juga adalah manusia. Sebagai manusia dia tuh punya keterbatasan. Sebenarnya kalau Tuhan mau gitu kan, secara ketuhanannya, dia bisa datang ke dunia ini waktu itu untuk menginjil itu ke seluruh dunia, ya enggak sih? Bukan cuma di Israel aja. Tapi prioritas dia waktu dia datang, yaitu dia waktu itu ke bangsa Israel. Baru setelah zaman rasul-rasul, itu baru berita Injil disebarkan ke bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus tuh tahu prioritasnya dia dan keterbatasannya dia sebagai manusia. Jadi kita pun juga perlu ingat keterbatasan kita. Ya, tadi kita punya keterbatasan kognitif yang nggak bisa terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita sekaligus gitu kan. Itu yang bakal mendistract kita. Kita harus punya prioritas apa nih yang harus kita kerjakan sekarang. Sampai kita ke distract sama yang lain. Tuhan pun juga tahu kapan harus stop. Waktu dia pelayanan, dia tuh nggak workaholic. Iya nggak sih? Dia tuh nggak yang ngoyo pelayanan itu harus full non-stop gitu dan dia harus sembuhin semua orang sakit gitu saat itu. Nggak seperti itu. Dia tahu keterbatasannya dia sebagai manusia dan waktu dia lelah secara fisik, waktu lelah secara batin, dia menepi. Dia menyepi dan dia berdoa kepada Bapa. Dia kayak merecharge lagi jiwanya dan untuk dia bisa kembali lagi melayani. Jadi kita pun juga harus belajar, kita tahu batasan kita, tahu kapan harus stop, kapan harus membatasi diri dalam dunia digital ini. Dan Tuhan itu juga tidak teralihkan fokusnya kepada diri sendiri. Jadi dia tuh nggak mencari ketenaran dirinya sendiri, ya kan? Dia selalu bilang, apa yang aku lakukan ini kehendak Bapa. Karena Bapakku yang mengutus dia, makanya dia melakukan ini. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu berasal dari Bapa. Agendanya melakukan kehendak Bapa, bukan untuk nama dia sendiri, bukan untuk ketenaran dia sendiri. Walaupun misalnya orang-orang waktu itu pengen menjadikan dia sebagai raja, gitu kan, raja orang Yahudi yang benar-benar membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi Tuhan nggak melakukan itu, karena dia tahu kehendak Bapa itu menjadikan dia Mesias yang membebaskan orang dari kutuk dosa, bukan dari penjajahan Romawi saat itu. Nah, jadi dia tidak mengejar ambisi pribadi, tapi dia mengejar apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kalaupun misalnya kita ada sharing misalnya di sosmed gitu kan, tentang Injil, kita bisa sharing tentang kehidupan kita yang membangun buat orang-orang lain gitu kan. Jangan sampai di situ terselip motivasi yang salah, terselip untuk mencari nama buat diri kita sendiri, agar orang itu mengenal kita. Padahal seharusnya agar orang-orang itu datang pada Tuhan dan nah, it's all about mindset. Kenapa sih mindset? Nah, yang waktu saya sempat bilang di awal ya, kadang nggak sadar kita tuh udah ke brainwash bahwa HP itu sesuatu yang menyenangkan karena efek dopaminnya itu ya.
gitu. Rasanya HP itu bisa bikin kita comfort, HP itu segala-galanya yang kita perlukan. Kita tuh udah ke-brainwash bahwa tanpa HP itu kita nggak bisa hidup. Kita, benar-benar, perlu HP dalam hidup kita. Nah, karena kita udah ke-brainwash seperti itu, kita harus brainwash ulang mindset kita. Kita harus benerin lagi mindset kita, gitu. Karena tanpa perubahan mindset, kita nggak bisa mengatasi kecanduan HP ini. Jadi pernah, eee, dulu waktu tahun 2017 itu saya off dari IG itu selama 1 tahun setengah lebih ya, gitu. Dan saya bisa tuh hidup tanpa IG 1 tahun setengah waktu itu. Terus waktu akhir 2018 saya mulai masuk lagi ke IG, terus saya pikir saya udah kuat dong. Saya pikir maksudnya saya nggak akan kecanduan gitu kan, saya bakal ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata saya salah gitu, saya tetap ada kecanduan dengan sosmed, IG. Saya tetap ada godaan-godaan, mengalami godaan-godaan itu di sosmed. Itu karena ternyata saya mindset-nya belum berubah. Waktu mindset saya belum berubah, ya kecanduannya balik lagi. Nah, yang perlu kita ingat kita tuh nggak butuh constant connection sama HP. Constant connection ini jadi kita nggak butuh sebenarnya untuk terus-terusan lihat HP, untuk terus-terusan pegang HP. Kita nggak butuh terus-terusan, tahu notifikasi sebanyak itu, ke yang yang perlu kita tahu saat itu. Nah, phone itu cuman alat sebenarnya, phone is only a tool, yang seharusnya bisa kita simpan dan pakai saat benar-benar kita butuh, ya kan? Kayak misalnya tools yang lain, misalnya kayak obeng, kayak pisau, bahkan misalnya sepeda atau mobil, tools itu semua, eee, kita pakai kalau kita benar-benar butuh aja ya kan. Kita nggak yang terus-terusan misalnya, eee, apa, pegang pisau itu misalnya, kecuali kita koki ya, kerjaannya koki memang pasti pegang itu terus gitu. Nah, tapi waktu pas istirahat, ya koki juga kan nggak pegang si pisaunya terus-terusan, pasti ditaruh. Nah, jadi hanya dipakai saat benar-benar butuh. Tapi ketika handphone kita itu kita perlakukan sebagai benda hidup, sebagai bukan sebagai tool, kita itu bakal kayak merasa, handphone itu meminta perhatian terus dari kita, meminta lebih dari kita, meminta kayaknya, untuk kita tuh terus liatin lagi dong dia, liatin lagi dong si HP-nya gitu. Kita harus tanamin dalam mindset kita bahwa it's only a tool. Jadi waktu misalnya kita tergoda untuk, mau cek HP gitu kan, tapi memang apa sekarang ada kebutuhannya kah? Misalnya kita buka HP, kalau nggak ada, oh ya udah stop gitu, hentikan keinginan itu sampai di situ. Kita langsung ingat, phone is only a tool. Nah, terus refreshing yang kita cari dari HP itu bukan refreshing sesungguhnya. Kadang kan orang bilang, mau me time dulu gitu kan, terus me time-nya ngapain? Me time-nya scrolling-scrolling di HP gitu kan, lihat-lihat, di YouTube atau di Netflix gitu kan, atau misalnya lihat-lihat di IG atau di WhatsApp, ada chatting apa sih, kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bukan refreshing yang sesungguhnya. Kadang malah informasi yang terlalu overload, yang masuk waktu kita me time itu, malah bikin otak kita tuh malah capek. Jadi kita bukannya refresh malah capek gitu, karena kebanyakan informasi dan belum lagi dengan godaan, oh ada iklan gitu kan, iklan, misalnya di Shopee, di Tokopedia, atau yang iklan yang muncul di IG buat online shopping kayak gitu. Itu yang membuat kita juga akhirnya ada muncul keinginan mata tadi, gitu kan, keinginan daging segala macam. Dan akhirnya bukan refreshing, itu bukan refreshing yang sesungguhnya. Juga buat kita nih sebagai orang tua juga jangan menjadikan HP itu sebagai reward buat anak, sebagai treat. Misalnya, "Nih nanti kalau kamu habis makannya, mami
"Mami kasih deh kamu waktu setengah jam buat main game di HP atau misalnya buat kamu nonton YouTube di HP. Jangan jadiin itu sebagai reward." Karena itu bakal memberikan message kepada mereka bahwa, oh, HP itu sesuatu yang, memang harus dikejar gitu, sebagai sesuatu yang baik untuk kita, kejar, untuk kita dapatkan, kayak gitu. Jangan sampai message kita salah. Itu yang bakal membuat mereka jadinya nanti kecanduan gitu, karena memang mereka pengen dapetin lagi. Lalu bereskan akar masalahnya, bukan hanya mengobati pencetusnya. Jadi kecanduan HP itu sebenarnya itu hanya pencetusnya. Ada lagi akar masalah yang sebenarnya mungkin lebih dalam. Mungkin kita, kenapa kita pakai HP terus-terusan, kita merasa butuh constant connection sama HP, mungkin karena kita merasa kesepian, gitu. Kita merasa lonely, kita merasa kayaknya butuh ada orang yang diajak ngomong, atau kita butuh hiburan untuk misalnya kita ada masalah, kita berusaha melupakan masalah itu dengan kita menenggelamkan diri di handphone, kayak gitu. Nah, padahal yang perlu dibereskan yaitu akar masalah. Nah, saya lihat juga ada kenalan saya yang, orangnya berbeda jauh dengan apa yang di dunia digital. Jadi saya kenal orang ini secara onsite maupun online, ya. Dan, waktu di dunia digital misalnya di IG, dia itu bisa romantis banget gitu kan sama istrinya. Terus kalau di WhatsApp dia tuh bisa cerewet banget, bisa ada topik buat ngobrol. Tapi begitu ketemu, dia tuh hanya diam kalau kita nggak ajak ngomong. Terus atau, sama istrinya ternyata nggak seromantis seperti nampaknya waktu di IG. Nah, itu ada orang-orang yang membangun image diri yang berbeda di dunia digital. Ada orang-orang yang menampilkan diri berbeda. Itu mungkin karena mereka menutupi keminderannya. Karena orang-orang di digital itu nggak tahu kehidupan aslinya seperti apa. Hanya orang yang benar-benar kenal dia di dunia nyata baru tahu, oh sebenarnya aslinya dia nggak seperti itu loh, gitu. Nah, jadi untuk orang-orang seperti itu harus bereskan dulu. Misalnya kalau memang dia mau belajar bersosialisasi, ya sosialisasilah di dalam real life. Jangan cuma ngandelin HP. Itu yang harus kita beresin. Dan kita perlu ingat juga kita nggak akan menderita kok kalau kita berjauhan sama HP kita. Jadi waktu misalnya HP kita ketinggalan, ya udah nggak usah marah, nggak usah merasa stres atau merasa cemas gitu. Ya udah enjoy aja. Mungkin itu waktunya untuk kita bisa menikmati sekeliling kita, untuk kita bisa, eee, menikmati perjalanan kita tanpa HP, menikmati antrian tunggu kita gitu kan tanpa HP. Saya pernah waktu itu ketinggalan HP gitu kan dan ya saya merasa ya fine-fine aja gitu, merasa bersyukur bahwa, oh ya dengan saya ketinggalan HP tuh saya jadi bisa mengamati perilaku orang gitu. Pas saya lagi antrian tunggu itu kan, orang pada ngapain sih gitu kan. Terus, apa aja yang bisa saya enjoy gitu tanpa HP. Nah, kita juga harus ingat bahwa kitalah yang harus pegang kontrol atas HP kita, bukan HP yang mengontrol kita. I am a wise digital user, I'm not digital slave. Jangan mau kita jadi budak dari HP kita, dari, gadget kita. Kita harus menjadi wise digital user. Oke. Nah, ini saya mau sharing puasa sosmed saya yang kedua. Jadi kalau tadi kan saya bilang saya pernah puasa sosmed itu 2017, lalu 2022 awal per 1 Januari itu saya juga puasa sosmed yang kedua. Nah, waktu itu saya merasa saya tuh udah kebanyakan ke-distract dengan sosmed kan. Saya banyak jadinya nggak fokus dalam hal-hal yang harus saya kerjain. Saya tuh jadinya, eee, lebih kayak pengen memuaskan keinginan saya terus, dengan apa yang saya lihat di sosmed. Makanya saya take a break dari sosmed itu dan
saya berusaha mengubah mindset saya. Jadi kali ini saya berusaha mengubah mindset saya. Saya baca buku-buku yang berhubungan dengan sosmed ini gitu kan, dengan digital life. Saya lihat film-film yang dokumenter yang memang berhubungan juga dengan hal ini. Terus saya juga berusaha baca buku juga dari buku-buku lain dengan tema berbeda, tapi itu yang ternyata bisa mengisi jiwa saya, mengisi mindset saya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya merasakan sendiri benefitnya. Saya bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang ya, tanpa distraksi gitu, tanpa gangguan, tanpa saya harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu, tanpa saya harus mengejar suatu realistik standar yang sosmed itu biasanya iklankan gitu. Saya merasa saya bisa lebih bersyukur dengan apa yang saya punya, karena saya kan udah nggak membanding-bandingkan lagi kan dengan orang gitu kan. Jadi saya lebih bisa melihat, oh apa yang saya punya dan bisa syukurin itu. Itu benefit yang saya rasakan. Terus saya juga nggak lagi merasa saya menilai diri saya lewat pukul orang, lewat like yang saya dapetin. Saya nggak lagi mengejar hal-hal yang seperti itu. Nah, justru saya bersyukurnya ada habit baru nih yang terbentuk. Kalau dulu saya baca buku sedikit. Kalau saya kemarin ini lihat-lihat, waktu tahun 2021 itu saya cuma baca 4 buku dalam setahun. Nah, tapi setelah saya off IG, saya puasa sosmed ini, saya bisa baca sampai 16 buku waktu di 2022. Jadi lumayan ya, peningkatannya itu 4 kali lipat gitu. Jadi saya memang memacu diri saya untuk at least sebulan 1 bulan 1 buku gitu. Tapi ini bukan berarti saya beralih ke kecanduan lainnya ya. Ya bukan berarti terus saya pindah dari kecanduan IG terus pindah ke kecanduan buku, enggak. Saya membatasi diri juga dalam hal buku. Saya set boundaries juga. Saya tahu kapan saya harus stop baca, saya tahu kapan saya harus bekerja gitu kan. Saya set prioritas saya supaya jangan sampai ya itu cuman mengalihkan kecanduannya aja. Nah, ada juga orang yang tanya ke saya, minusnya apa sih nggak pakai IG gitu. Nah, minusnya ya pasti ada lah gitu. Minusnya salah satunya itu saya jadi kudet, kurang update sama hal-hal yang ada di IG sana gitu, yang lagi happening, misalnya lagi trend, nggak tahu. Terus juga saya nggak bisa tahu orang itu nge-tag saya tuh di foto apa sih atau tentang apa sih di stories-nya mereka, itu saya nggak bisa tahu. Nah, cuman saya nggak merasa itu minus yang merugikan saya banget, enggak sih. Karena saya merasa justru benefit dan habit baru yang saya rasakan itu jauh lebih membuat saya bertumbuh, jauh lebih membuat saya berkembang secara spiritual juga, terus secara mindset juga, secara jiwa juga, secara karakter juga. Dan ya gitu, saya lebih jadi minusnya itu benar-benar minor banget. Tema saya lebih ke building unseen life. Jadi nggak semua hal harus dipamerkan di sosmed, nggak semua hal harus orang tahu gitu tentang apa yang kita lakukan. Saya lebih mau membangun kehidupan yang mungkin nggak kelihatan di dunia digital, tapi yang berdampak besar buat kehidupan saya dan orang-orang sekitar di dunia nyata. Gitu. Nah, cuman lagi ya, tanpa mindset yang benar, tanpa mindset yang berubah, puasa ini tuh nanti nggak akan ada artinya. Cuman puji Tuhannya, di 2023 ini sebenarnya saya udah nggak IG, tapi entah kenapa saya tuh nggak punya keinginan untuk kayak balik lagi gitu IG. Saya nggak punya keinginan untuk aktif lagi di IG. Jadi di HP saya memang udah nggak ada aplikasi IG. Jadi kalau saya perlu lihat IG, pas saya benar-benar butuh aja, saya lihatnya lewat laptop.
atau yang web based kayak gitu. Jadi itu membuat saya jadinya lebih nggak tertarik gitu untuk terus-terusan connect. Nah, demikian juga sekarang di 2023 ini saya juga belajar set boundaries untuk WhatsApp. Karena saya tuh biasanya memang, kayaknya merasa harus connect terus dengan WhatsApp gitu kan. Saya pikir jangan sampai saya kecanduan juga nih sama WhatsApp kan, jadi saya set boundaries. Kalau untuk di WhatsApp, saya setting, schedule-nya untuk saya ngecek WhatsApp. Jadi saya matikan notifikasinya dan saya cek WhatsApp itu, di kisaran jam 8 pagi, 12 siang, 4 sore, sama 8 malam. Kurang lebih kisarannya seperti itu ya, nggak baku juga, cuman kurang lebih jaraknya seperti itu. Tujuannya apa? Supaya saya itu bisa, kalau balas pesan, balas chatting dari orang itu bisa langsung sekaligus. Jadi jangan satu-satu dibalesin gitu kan, terus nanti orang balas lagi, terus saya balas lagi, balas lagi. Ini lebih baik kayak baca cerita langsung gitu kan, terus langsung saya balas apa gitu. Nah, karena kan, saya PIC BRG juga gitu kan, saya harus pantau grup juga. Nah, lebih baik saya pantau grup ya di jam-jam seperti itu gitu, untuk saya bisa langsung baca nih, member-member saya udah pada posting apa aja gitu kan, apa yang bisa saya komenin atau kasih encouragement kayak gitu. Atau kayak saya kan juga pegang library gitu kan, kayak sekarang nih, lagi di akhir bulan ini banyak yang, bayar-bayaran gitu kan untuk biaya sewa buku gitu. Nah, di jam-jam itu misalnya saya cek, saya bisa jadi langsung lihat sekaligus siapa aja yang udah bayar, langsung saya tandain siapa aja itu mereka yang udah bayar. Daripada saya setiap kali bunyi terus saya cek, oh si ini udah bayar, tandain satu. Terus nanti bunyi lagi, udah bayar, tandain satu. Itu kayak lebih wasting time gitu. Jadi kalau cara saya seperti itu untuk yang aplikasi chatting. Nah, disclaimer ini juga perlu saya ingetin, saya nggak mau menghakimi siapapun di sini gitu ya. Ada mungkin orang yang merasa, ya gimana kalau saya pekerjaan saya tergantung banget sama WhatsApp, pekerjaan saya tergantung banget sama IG gitu kan. Misalnya dia buka bisnis atau memang kerja kantoran yang membutuhkan respon cepat di WhatsApp gitu, atau, yang mengiklankan usahanya di IG kayak. Jadi cara saya ini bukan yang paling benar dan mungkin nggak 100% cocok sama teman-teman. Karena tiap orang itu, beda ya profilnya, beda pekerjaannya, beda kebutuhan. Jadi kita perlu hikmat dari Tuhan buat nemuin cara yang tepat untuk masing-masing kita. Jadi personalize it gitu, dipersonalisasi, supaya kita bisa nemu cara yang tepat untuk kondisi saya tuh seperti apa sih. Dan yang pasti tangkap kebenaran firman Tuhannya dan terapkan prinsipnya dari apa yang di-sharing-kan di Zoom ini. Tuh. Nah, practical tips yang bisa saya bagikan diantaranya simplify apps. Jadi nggak semua apps itu kita perluin kok. Misalnya sosmed, kita nggak harus punya FB iya, punya IG iya, punya TikTok iya, punya Twitter iya. Coba pilih salah satu aja deh gitu. Kenapa? Supaya hidup kita lebih simpel. Kita nggak perlu banyak waktu untuk ngecekin semua aplikasi itu. Jadi ya udah cukup kayak satu pintu aja. Nah, dan usahain teman-teman buat juga time schedule atau time limit di dalam penggunaan HP atau aplikasi itu. Misalnya setting IG-nya misalnya 30 menit per hari. Jadi begitu waktunya habis, udah kita nggak buka-buka lagi IG itu di hari itu. Misalnya. Atau yang time schedule yang kayak tadi saya sharing-kan, misalnya schedule ngecek WhatsApp kayak gitu, kita bisa buat, terserah teman-teman schedule-nya seperti apa. Ada juga yang merasa, oh saya maunya schedule saya itu kayak orang kantoran,
dari jam 8 pagi misalnya sampai jam 7 malam aja gitu. Selebihnya dari itu saya udah nggak pegang HP sama sekali. Silahkan gitu. Nanti perlu hikmat Tuhan untuk tahu cara yang tepat. Nah, kemudian matikan semua notifikasi. Ini sangat berguna. Kalau yang saya terapkan ini sangat berguna sih untuk mengurangi distraction waktu kita misalnya bekerja, waktu kita misalnya lagi ngajarin anak. Karena dengan kita mematikan notifikasi itu, kita jadi pegang kontrol atas HP kita. Kapan kita mau ngecek HP kita, kapan kita mau lihat HP kita. Tapi waktu notifikasi itu dinyalakan, itu seolah-olah HP kita yang memanggil-manggil kita, HP kita yang kayak jadi masternya kita gitu kan, untuk ayo dong cek gitu. Nah, kemudian taruh di ruangan lain atau di tempat yang nggak terlihat. Nah, buat saya tuh kalau ada HP di depan mata saya itu memang lebih menggoda. Sejujurnya seperti itu, lebih menggoda untuk saya pegang HP-nya, untuk saya cek. Tapi waktu HP-nya ditaruh di tempat lain, di ruangan lain yang nggak terlihat, itu tuh saya kayak blast, kayak nggak inget ada HP kayak gitu. Dan itu membantu banget untuk saya bisa fokus. Nah, terus kalau misalnya kita tergoda nih untuk pegang HP di luar schedule kita tadi, gitu kan. Nah, kita bisa alihin dengan aktivitas lain yang lebih berguna, yang lebih membangun. Misalnya dengan kita main sama anak kita, atau kita baca buku, atau kita misalnya jalan-jalan, keluar, menikmati sekeliling kita. Dan kalau saya, tipsnya salah satunya juga itu gunakan laptop atau web desk. Nah, untuk WhatsApp juga saya gunakan sekarang itu lebih banyak web desk. Jadi di HP masih ada aplikasi WhatsApp, tapi waktu saya mau balas-balas WhatsApp itu saya berusaha lebih banyak balas lewat web desk, lewat laptop. Itu kenapa? Supaya mengurangi saya tergoda untuk terus-terusan ngecek WhatsApp. Gitu. Karena kan kalau misalnya harus buka laptop dulu, gitu kan, terus harus masuk dulu ke web WhatsApp-nya gitu kan, itu kan takes time gitu kan, nggak semudah kita langsung scroll dan klik ikonnya WhatsApp kayak gitu. Nah, dengan cara itu saya bisa lebih kontrol untuk penggunaan saya. Nah, kemudian kembali ingetin ke diri kita, tanemin mindset bahwa phone is only a tool. Jangan sampai kita menjadi digital slave, kita menjadi phone slave. Kalau dia tools, berarti dia benar-benar dipakai hanya kalau kita butuh. Lupa enjoy the real moment. Jadi kadang orang-orang suka miss momen-momen spesial yang terjadi di sekeliling karena kita terlalu keasikan sama HP. Kita kehilangan precious moment itu. Jangan sampai handphone itu menjadi idol dalam hidup kita. Idol modern ini yang biasanya membuat kita malah jauh dari Tuhan. Bukannya mendekatkan kita pada Tuhan, tapi menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa memuliakan Tuhan lewat handphone? Salah satunya, coba cek aplikasi kita. Adakah junk apps di dalam handphone kita, gitu? Aplikasi yang nggak bermutu atau yang cuma malah bikin kita kecanduan, bikin kita nggak produktif, gitu. Atau yang cuma sifatnya hiburan semata dan nggak membangun. Pakailah hanya aplikasi yang bermutu juga dengan cara yang bijak. Jadi kalau aplikasinya bagus, tapi cara pakai kitanya nggak bijak, nggak wise, ya sama aja bohong. Nah, kemudian pakai untuk pelayanan, bukan untuk menyibukkan diri. Misalnya kita, oh ya kita ada pelayanan online nih di BRG, atau kita tergabung sebagai member BRG yang saling menguatkan satu sama lain gitu kan, itu kan termasuk juga pelayanan online. Tapi coba cek
persentasenya berapa banyak sih kita pakai HP itu untuk pelayanan itu, atau untuk kesibukan kita sendiri, untuk, entertainment diri kita sendiri gitu, atau untuk, eee, ya kita untuk scrolling-scrolling nggak jelas, berapa banyak persentasenya. Jangan sampai, malah kita misalnya dilarang oleh suami bukan BAJ karena kebanyakan pegang handphone, kan. Itu kan, bukan hal yang baik, padahal ternyata yang kita pakai untuk BAJ-nya ya cuman beberapa menit, sisanya untuk scrolling-scrolling nggak jelas, sisanya untuk hal-hal lain gitu yang, untuk kesenangan kita sendiri. Dan usahakan apa yang kita posting itu semuanya membawa orang-orang mengenal Tuhan. Christ Center Sharing untuk gospel opportunity. Biar, lewat apa yang kita posting, yang kita sharing, gitu, kehidupan kita tuh bisa membangun orang-orang untuk Tuhan, bukan untuk kita mencari nama untuk diri kita sendiri, gitu. Untuk orang melihat, "Oh, wah, kamu hebat ya, maksudnya udah bisa, mmm, praktek firman seperti itu, seluar biasa itu." Nah, jangan sampai motivasi kita ada yang salah, motivasi kita terselip untuk kita mencari nama untuk kita sendiri. Biarlah kita juga jadi batu, jangan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Karena, kadang dari apa yang kita posting, itu kita malah bisa jadi batu sandungan gitu, buat orang menangkap message yang salah. Nah, kalau misalnya ada apps-apps yang tadi yang nggak bermutu, lebih baik dibuang aja daripada itu menyesatkan kita, daripada, itu membuat kita malah jatuh. Nah, ini, buku-buku yang saya baca dan film yang saya tonton, tentang digital life ini gitu kan, yang 12 Ways, Your Phone is Changing You ini ada di library BRJ, jadi kalau teman-teman mau baca ini bisa. Ini buku Kristen dan di sini dibilang salah satunya kalau kita itu sejak pakai HP kita cenderung jadi bacanya tuh cepet. Baca cepet dan nggak mencerna detail. Ini sebenarnya katanya di sini lebih bagus kita tuh baca dari buku fisik gitu ya. Misalnya baca Alkitab dari buku fisik. Nah, itu karena itu membuat kita mencerna lebih detail. Nah, tapi itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Kemudian, yang ini yang smartphone, dumb phone, ini memang bukan buku Kristen, tapi ini, isinya bagus banget bagaimana kita bisa merubah mindset kita untuk kita bisa membebaskan diri kita dari addiction. Dan untuk yang The Social Dilemma, mungkin ada beberapa teman yang tahu juga, ini ada di Netflix, ini film dokumenter yang isinya tuh wawancara-wawancara dengan, petinggi-petinggi, mantan petinggi-petinggi kayak di Google, kayak gitu, di Twitter. Ini yang bekerja di Silicon Valley gitu, bagaimana mereka itu merancang teknologi yang memang tujuannya untuk investasi. Nah, saya encourage teman-teman juga untuk belajar make your own boundaries. Jadi buat batasan kalian sendiri untuk penggunaan HP dan apps kalian gitu. Karena tanpa kita punya batasan yang jelas, kita nggak ada rambu-rambunya nih gitu. Kita nggak punya rules yang jelas untuk diri kita sendiri. Jadi tanpa ada boundaries, ya semuanya benar buat kita gitu. Tapi waktu ada boundaries, kita kayak bisa dijagain, kita bisa lebih wise memakai HP ini. Misalnya kalian bisa batasin untuk yang sosial media, untuk aplikasi chatting, untuk yang hiburan, atau online shopping, atau mungkin memang membatasi di HP-nya selama periode tertentu. Dan tiap orang ini beda-beda. Jadi mungkin ada yang merasanya, oh yang saya harus batasin tuh Netflix gitu, karena saya kecanduan drakor. Ya bisa aja gitu. Ada orang yang merasa, oh yang saya harus batasin itu online shopping gitu, karena saya kecanduan online shopping. Nah, itu yang harus batasin berarti. Jadi setiap orang itu toleransinya ke
apps ini tuh beda-beda gitu kan. Kalau kayak saya nggak kecanduan Netflix, nggak kecanduan online shopping gitu kan, tapi lebih ke IG dan WhatsApp. Mungkin ada orang lain yang beda dari saya. Itu yang teman-teman harus tahu nih, kelemahan kalian di mana dan harus membatasinya seperti apa. Tujuannya supaya kita bisa produktif, supaya kita bisa membangun diri lebih untuk hal-hal yang berguna, dan membatasi untuk hal-hal yang sifatnya mungkin cuma hiburan. Ya. Nah, jangan lupa saya ingatkan bahwa tujuan kita, goals kita adalah kita menjadi wise digital user. Buat kita bisa benar-benar enjoy real life di kehidupan kita benar-benar bisa membangun relationship yang baik dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman-teman yang benar-benar kita lihat di kehidupan nyata nih, bukan cuma yang tampak di layar doang. Kita bisa benar-benar mengenal Tuhan lebih dalam, untuk kita bisa mengenal kehendak Tuhan lebih dalam, dan bukan mengejar keinginan dunia, bukan mengejar kesenangan dunia. Itu aja dari saya. Semoga bisa memberkati semua. Wow, luar biasa banget. Thank you ya, Monik, untuk kesempatan kami boleh mendengar sharingmu, mendengar pengalamanmu. Kita bersyukur banget untuk siang hari ini. Mon, kita mau kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya apa enggak nih? Kamu masih ada waktu enggak? Boleh, masih bisa. Untuk teman-teman ada yang... Teman-teman dikasih kesempatan buat bertanya. Mungkin kalau mau chat boleh, atau mau langsung silahkan biar cepet aja. 2 orang penanya dulu kali ya. Ada nggak yang pengen punya pertanyaan? Kalau nggak aku nih nanya nih. Oke, Merlin, silahkan Merlin di unmute aja. Silahkan Mer. Bisa nggak unmute? Nggak bisa unmute katanya. Oh, nggak bisa? Mungkin asli kali ya. Udah. Hai Cimonik semua. Thank you banget buat kesempatannya. Baru dengerin terakhir. Aku mau nanya. Itu kan yang tadi ditetepin boundaries-nya buat masing-masing kita. Nah, itu boundaries-nya tuh kayak berdasarkan time base atau gimana ya enaknya? Yang Cimonik udah pernah lakukan, bisa kasih contoh konkretnya nggak? Thank you. Iya, kalau saya sih, misalnya kalau untuk WhatsApp gitu ya, saya boundaries-nya time based. Jadi saya bikin time schedule untuk saya ngecek WhatsApp kapan. Kayak yang tadi saya sharingkan, kurang lebih kisarannya saya ngecek WhatsApp itu sekitar jam 8 pagi, jam 12 siang, 4 sore, dan 8 malam. Kurang lebih kisarannya seperti itu ya. Nggak saklek, tapi kurang lebih kayak gitu. Itu sih, jadi di luar kisaran jam itu, saya nggak cek WhatsApp. Dan saya nggak khawatir juga nih, terus kalau misalnya orang butuh cari saya gimana? Karena biasanya kalau orang benar-benar butuh, benar-benar urgent gitu, itu pasti bakal telepon. Pasti nggak akan ngandelin chatting, gitu. Dan saya juga kasih tahu nih ke beberapa teman saya yang deket nih, yang memang biasa sering urusan gitu. Saya setting boundary seperti ini loh gitu. Jadi kalau kamu butuh urgent sama saya, please call aja gitu, telepon aja. Gitu. Jadi mereka udah tahu nih, tiap kali misalnya langsung telepon, atau ya mereka nggak butuh saat itu, ya chatting dan tunggu balasan saya. Tuh. Semoga membantu, Mer. Di chat ada pertanyaan tuh, Mon. Gimana nih tahan diri waktu lagi belanja online, misalnya untuk promo-promo pas payday, ini kan lagi payday ya. Terus waktu Harbolnas atau kemarin tuh pas lagi BCA HUT yang ke-66 tuh ya, banyak promo di mana-mana, gimana tuh Mon tahan dirinya?
Kalau aku sih lebih ditekenin mindset-nya gini, ini keinginan atau kebutuhan gitu. Dan memang dari dulu kan aku tetepin budget gitu ya untuk finance gitu, berapa yang bisa di-spend untuk shopping. Nah, jadi saya ya strict on the budget itu gitu. Jadi kalau memang ada budgetnya, ya silahkan beli misalnya, kalau memang butuh. Tapi kalau misalnya memang bukan butuh sih, tapi itu keinginan, tapi memang ada budget untuk shopping gitu, yang keinginan itu ya silahkan gitu. Tapi kalau nggak ada budgetnya ya udah, ya tutup aja. Tutup aja itunya, aplikasi shoppingnya kayak gitu, supaya kita nggak tergoda. Jadi balik lagi ke mindset-nya sih. Gitu. Jadi kita yang mengendalikan keuangan kita ya, bukan promo-promo itu ya, Mon. Betul. Oke, ada lagi terakhir? Satu penanya lagi. Tidak ada. Kalau gitu saya mau tanya nih, Mon. Aku mau nanya. Mon, waktu lagi puasa IG atau lagi set boundaries gitu, suami gimana, Mon? Terus kan kamu punya batasan terhadap media sosial, terhadap penggunaan handphone gitu ya. Terus kalau misalnya suami sendiri, dia gimana? Maksudnya respon terhadap kamu, atau dia kehidupan dengan sosial medianya gimana? Maksudnya agak sulit kan ya waktu kita set boundaries, tapi ternyata suami kita enggak gitu, dia nggak punya, dan dia mungkin nggak toleran atau apa gitu. Nah, masa-masa itu gimana, Mon? Mungkin boleh sharing, Mon. Oke, sebenarnya saya ketolong karena suami saya tuh nggak punya sosmed. Jadi suami saya itu nggak tertarik banget sama yang namanya sosmed. Dan ya balik lagi kan, tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Kayak misalnya suami saya itu kelemahannya lebih di game gitu. Nah, dia set boundary sendiri untuk game, tapi untuk sosmed enggak. Jadi nggak ada masalah kalau soal sama suami gitu kan. Dan soal yang WhatsApp juga saya kan share ke dia, saya kasih tahu gitu kan. Jadi ya untuk komunikasi sama dia pun tetap lancar aja gitu, nggak masalah. Itu sih. Oke, thank you ya, Mon. Sekali lagi, teman-teman, kita mau tutup di dalam doa untuk Zoom kita siang hari ini. Kita mau minta CTL yang doain kita semua, doain Monik juga, karena Monik sudah share, kita berdoa supaya Tuhan tolong dia di dalam terus menjaga dirinya, ya, tetap bisa komit, tetap bisa konsisten sama komitmennya. Minta CTL untuk pimpin doa tutup, Ci. Oke, Tan. Thank you ya, Monik, untuk sharingnya yang sangat memberkati. Kita mau berdoa sebelum kita menutup meeting hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk Monik yang sudah sharing mengenai apa yang menjadi isi hatimu. Engkau rindu agar setiap kami, para wanitamu, hidup dan dapat menjadi pribadi yang dapat mengontrol, mengendalikan diri kami. Sebab salah satu buah roh adalah ketika kami dapat mengendalikan diri kami dari setiap godaan promo ataupun dari setiap godaan-godaan untuk kami menghabiskan waktu di mana kami tahu bahwa hal itu hal yang sia-sia, tapi seringnya kami berdalih bahwa kami juga perlu refreshing dan lainnya. Kami mengucap syukur melalui setiap kebenaran yang disampaikan oleh saudari kami Monik, itu memerdekakan setiap kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Bapak, Engkau memberkati Monik, Engkau memberkati komitmennya, dan biarlah setiap apapun yang hari ini ditaburnya, dia menuainya, dan anak-anaknya dapat menerima warisan rohani, bagaimana ketekunan, kesetiaan Monik untuk terus dapat menempatkan Engkau sebagai prioritas utama kehidupannya, sehingga dia dapat diberi hikmat untuk dengan bijaksana mengatur waktu yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati setiap kami para wanitamu di tempat ini, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengendalikan gadget yang Engkau berikan, teknologi yang Tuhan percayakan, sehingga kami tidak menjadi hamba daripada gadget ini,
melainkan kami dapat menjadi tuan yang baik, yang mengendalikan, yang dapat mengatur kapan untuk kami menggunakan teknologi itu, untuk kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan kami malah diperbudak dengannya. Kami rindu supaya kasih karuniamu, roh kudusmu berbicara dan juga menyentuh hati kami, mengubahkan hidup kami lebih lagi. Jika ada di antara kami yang pada hari ini menyadari bahwa kami juga banyak terikat dengan gadget, kami berdoa, kami minta ampun, dan kami sungguh menyadari bahwa kami perlu kasih karuniamu untuk kami dapat melepaskan diri kami dari segala hal yang jahat, yang menjauhkan kami daripada rencana Bapa digenapi di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi seorang istri yang menolong bagi suami yang Tuhan percayakan dan juga menjadi ibu bagi anak-anak yang Engkau mau untuk kami jadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Engkau memimpin dan menyertai, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you CTL, thank you semuanya. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya ya. Bye-bye, God bless you all.